Dia tahu bukan karena jasanya. Semata-mata ini adalah anugerah luar biasa dari Tuhan. Bukan dia yang pertama kali bergerak, tapi Tuhan yang lebih dulu menunjukkan anugerahnya, kasihnya kepada seorang pendosa sepertinya. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah kisah kasih Kristus yang menyentuh seorang pribadi sederhana. Seseorang yang menjalani hidupnya dengan kerinduan mendalam, membara untuk menjadi saksi Kristus. Semua ini lahir dari pengalaman pribadinya. Pencarian yang penuh perjuangan, penuh tekad untuk menemukan kehendak Tuhan. Kisah ini bukan tentang kekuatan atau kehebatan, melainkan tentang hati yang terbakar oleh kasih dan panggilan Tuhan. Mesak, Yuk kakak, sebentar. ayo cepat sudah, kata sudah terlambat ini Mesak. Jam kerja sudah mulai Mesak. Yuk kakak, sebentar, beta ikat tali sepatu dulu. Ayo cepat sudah Mesak, nanti kita tidak dapat tempat duduknya. Lihat Ya. banyak orang yang sudah datang. Ayo cepat sudah Mesak. Yuk mari kita masuk ya. Hei, berhenti rapikan bajumu dulu Mesak, berantakan sekali ini. Yuk, baju berantakan sekali. Ayo Masuk, cepat kita masuk. sudah. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah hari di mana Mesak menyadari satu kebenaran penting. Dia membutuhkan Kristus dalam hidupnya. Dengan hati yang terbuka, Mesak mengundang Kristus untuk bertahta dalam hatinya. Dan pada saat itu, hidupnya bukanlah untuknya lagi. Merasa berada dalam pimpinan Allah, Mesak membuat keputusan penting pada tahun 1964. Dia memutuskan untuk berkuliah di jurusan hukum Universitas Patimura, Ambon. Tuhan, kalau beta berhasil nanti sebagai seorang ahli hukum, beta tahu beta akan dapat banyak kepeng. Nanti beta akan bantu Tuhan pun pekerjaan. Selamat pagi semua. Siapa yang bisa maju ke depan mengerjakan soal ini? Ini bukan kamu punya tempat. Bukan kamu yang akan bantu aku. Tapi aku yang akan membantu kamu. Kamu, Mesakatu. Ayo maju ke depan, kerjakan soal ini. Iya Pak. Ayo Mesak, kenapa diam saja? Iya Pak, sebentar. Mesak, kalau kamu masih berkeras hati, kamu akan lebih mempermalukan dirimu sendiri. Sudah, duduk sana Mesak. Kalau kamu tidak serius, jangan masuk ke kelas ini. Pulang saja sana. Iya Pak.
Kalau kamu masih berkeras hati, kamu akan lebih mempermalukan dirimu sendiri. Tuhan, sekarang beta siap untuk tinggalkan beta pun cita-cita, beta pun mama, beta pun saudara-saudara, dan beta pun kampung halaman. Dan beta siap untuk tunggu apa yang Tuhan rencanakan dan rancangkan dalam beta pun hidup. Amin. Tuhan, terima kasih untuk semua jalan yang telah Engkau sediakan bagi hamba dan anak hamba Mesak. Semuanya hamba serahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Bukan rencana dan mauku Tuhan. Semuanya hanya rencanamu saja yang memimpin anakku Mesak. Dia bukan milikku Tuhan, tetapi dia adalah anakmu yang Engkau kasihi. Hanya kepadamu saja hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mesak, ini Mama ada surat dari Yanta Karya, sepupu kamu yang kuliah di Satya Wacana Pulau Jawa. Bacalah nak. Iya Mama. Apa kabar Mama Rahel dan semua basudara di Saparua? Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mendengar bahwa Kakak Echa tidak melanjutkan kuliah di sana dan hanya bekerja. Apa ada lebih baik dia ikut saya ke Salatiga untuk studi di Universitas Kristen Satya Wacana? Untuk semua kebutuhan tempat tinggal dan makan selama di Salatiga, semua sudah akan ditanggung oleh asrama. Jadi tidak perlu memikirkan apakah Kakak Echa harus cari kerja selama di sini. Mesak mau pergi ke sana nak. Iya Mama. Mesak ingin sekali untuk pergi kuliah di sana. Tapi Mama mau kasih kalau Mesak pergi kuliah di sana, Mama. Pergilah nak. Mama sudah melihat Mesak berdoa kepada Tuhan Yesus. Mesak ingin jadi penginjil kan nak? Iya Mama. Mesak ingin sekali untuk jadi penginjil. Untuk sebarkan firman Tuhan, Mama. Pergilah nak. Kamu bukan kepunyaan Mama. Tetapi Mesak adalah milik Tuhan Yesus. Kiranya jadilah kepadamu apa yang menurut kehendak-Nya. Dan banyak Mama. Jangan lupa berdoa ya nak. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati Mesak. Adik Yan, bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik Adik Yan. Adik Yan kabar bagaimana? Beta puji Tuhan baik, Bung. Bagaimana saudara dong semua di Saparua? Ada baik-baik? Semua kabar baik Adik Yan, puji Tuhan. Puji Tuhan, kakak.
Selama Ale di Salatiga, Ale tinggal sama-sama dengan beta dulu di asrama ini katong dua sama-sama ya. Awas yang merepotkan kah? Sembuh. Beta paling senang tuh katong bisa dua sama-sama lagi. Macam dulu katong di Saparua tuh. Itu sudah adiknya, macam dolo-dolo katong dua tinggal sama-sama tuh. Ale yang suka tidur kamu kah, lalu beta. Sekarang kalau Ale tidur lebih dulu, beta sing sono sampai pagi. So tahu kenapa tuh? Itu sudah adiknya. Dangke banyak ya adiknya. Beta senang sekali bisa datang tinggal sama-sama dengan Ale di sini dan bisa kuliah sama-sama dengan Ale. Sama-sama kan. Mari masuk. Beta bawa barang aja. Ya. Lalu Ale subetah tinggal sini kan? Ayo, di sini suasana paling dingin. Kakak. Ini dia kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Bagaimana? Suasana paling sedap toh? Betul sekali adiknya. Di sini paling enak dingin, sing panas macam mama dong punya rumah di Saparua sana. Katong di sini kan dekat dengan pegunungan. Kalau di rumah Mama Rahel kan akan di pinggir pantai toh. So pasti katong tak bakar kan? Betul itu adiknya. Tapi beta pasti rindu mama dong di Saparua adiknya. Ayo, sio. Kakak, beta juga paling rindu. Hari ya. Tapi bagaimana katong mau kejar mimpi toh di sini? Katong kejar mimpi di sini, sing bisa di sana. Itu? Betul. Yan, Ya Pak. lagi buat apa di kampus? Ini ada antar saudara dari Ambon yang mau berkuliah di sini. Perkenalkan, ini Mesa Hatu dari Saparua. Perkenalkan Pak, saya Mesak Hatu dari Haria Saparua Ambon. Saya akan berkuliah di kampus ini Pak. Oh, saya Elsa Karya, dosen sejarah sekaligus ketua asrama di kampus Universitas Satya Wacana ini. Oh, jadi kamu dari Ambon juga sama Yan. Berarti pasti kamu mau kuliah guru ya? Oh, kayak Yan. Tidak Pak, saya datang ke sini untuk jadi seorang penginjil Pak. Wah, penginjil? Macam biasa kirim ke daerah-daerah itu ya? Betul sekali Pak, saya datang ke sini untuk jadi seorang penginjil yang dikirim ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok untuk memberitakan firman Tuhan Pak. Kakak, Ale serius mau jadi penginjil? Betul ini adiknya, beta serius. Ya, kalau kamu mau jadi penginjil, jangan di sini. Lah, kenapa saya tidak boleh berkuliah di sini Pak? Karena kampus ini cuma ada satu jurusan, yaitu PAK, Pendidikan Agama Kristen. Betul itu. Saat ini di kampus ini hanya ada satu jurusan itu saja. Tidak ada untuk penginjil ataupun misionaris. Ya. Oh, begitu ya Pak? Iya. Lalu bagaimana ini adiknya? Beta sudah datang jauh-jauh dari Ambon nih. Ya, sabar Kak Eja. Pak, bagaimana apa di kota ini apa ada tempat lain untuk bisa belajar mempersiapkan diri sebagai penginjil atau misionaris begitu? Kalau saran saya, kamu ke Batu saja. Di situ ada Institut Injil Indonesia. Kebetulan adik saya alumni dari sana. Apakah itu sekolah untuk jadi penginjil Pak? Ya, sekolah itu memang mempersiapkan orang-orang yang khusus mau jadi penginjil. Berarti Ali mesti cepat-cepat daftar ke sana. Jangan sampai waktu habis nih. Oke. Itu siap. benar. Kamu harus tulis dan kirim surat ke sana karena kuliah udah mau mulai. Baik. Terima kasih banyak Pak Zakarias atas sarannya. Setelah dari sini, saya akan pulang dan menulis surat dan kirim ke kampus tersebut untuk berkuliah di sana, Pak. Ya. Baik. Kalau begitu, Yan, saya permisi. Saya mau ke ruangan dulu. Ya. Mesak, Yan, mari ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Mesak tahu bahwa jalannya mungkin tidak mudah. Tapi dia percaya, jika ini kehendak Tuhan, maka kerinduannya untuk menjadi seorang penginjil akan digapainya. Kak Eja, bangun dulu, lihat ini. Beta masih mengantuk, Adikyan. Bangun dulu, lihat ini dulu, Ini. Beta masih paling lalah, Adikyan. Kepada yang terhormat Mesa Hatu di tempat, salam terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kami dari pihak Institut Injil Indonesia bermaksud membalas surat pengajuan diri dari Anda. Kami menerima dan mendukung penuh semangat dan motivasi Anda menjadi penginjil. Maka dari itu, kami mengundang saudara untuk segera ke Batu
untuk memulai masa perkuliahan. Betul kan ikan? Ini rekampus ini. Man coba beta lihat. Betul lah Dikian, beta dapat terima Dikian nih, beta dapat terima. Ali jangan lupa doakan beta. Pasti beta berdoa for Ali. Tapi jangan lupa kasih kabar dulu for Mama Rahel dan Mbak Saudara semua di Saparua. Itu so pasti Dikian. Abis ini beta langsung tulis surat lah kirim phone mama dong di Saparua. Selamat deh kakek. Kakek Dikian. Mesak Hatu menyadari bahwa hanya oleh anugerah dan perkenanan Allah dia mampu melanjutkan misinya menjadi seorang penginjil. Mesak, duduk. Iya Pak. Mesak, kamu tahu kan kondisinya? Belum tahu Pak Pendeta. Jadi begini Mesak, setiap mahasiswa baru di sini diwajibkan memiliki sponsor. Sponsor Pak Pendeta? Iya, sponsor. Itu untuk menjamin kehidupan kamu selama di asrama dan juga untuk biaya kuliah kamu. Kamu mengerti? Kau pikir semua ini gratis? Tapi saya tidak tahu harus mencari sponsor itu kemana Pak Pendeta. Kami pun tidak mengerti, tidak tahu bagaimana caranya kamu untuk mendapatkan sponsor itu. Yang jelas kamu hanya memiliki waktu 3 bulan dari sekarang untuk mendapatkan sponsor itu. Hanya 3 bulan Pak Pendeta? Iya, kamu mengerti kan? Siap Pak Pendeta. Ya Tuhan, beta harus cari sponsor di mana? Betulkah kalau semuanya akan ditambahkan for beta? Kalau beta cari kehendak-Mu lebih dulu? Pokoknya kalian harus cepat selesaikan tempelkan info ini di majalah dinding ya. Ayo cepat. Nana ini siapa? Kita belum pernah lihat Nana di sini. Perkenalkan, nama saya Mesak Hatu dari Haria Saparua Ambon. Perkenalkan, kita penama Dayo. Dan ini teman-teman di tingkat 3 ya di sini. Salam kenal Bung, nama saya Hendrik dari Jakarta. Salam kenal Bu, saya Andreas dari Semarang. Bagaimana Mesak kuliah di 3 ini? Saya sangat senang untuk berkuliah di tempat ini. Tapi kenapa Mesak? Ada apa? Coba cerita. Iya Kak, soal sponsor untuk berkuliah di tempat ini. Kemarin saya baru membicarakan hal ini bersama Pak Pendeta Jamir aja. Kalian jangan diam saja. Cepat selesaikan itu. Iya, siap Bos. Begini Mesa, kita tidak bisa banyak bantu Pangana. Kita cuma bisa mendoakan supaya Ngana cepat dapat sponsor untuk kuliah di 3 ini. Amin, terima kasih banyak. Nyong. Ngana panggil kita dengan bahasa Ambon. Lucu Ngana, lucu Nyong, Ngana. Bicara terus yang ini sampai sudah selesai kita tempelin info kuliah. Oke, bagus. Ayo, Nyong, kita harus kembali ke kelas karena kelas sudah Semoga mulai. pergumulanmu cepat terselesaikan. Kalau butuh sesuatu, cari Pak kita. Jangan malu-malu deh. Terima kasih, Nyong. Tuhan, sampai hari ini beta belum dapat sponsor juga. Tapi beta percaya kalau ini kehendak-Mu Tuhan, beta akan dapat sponsor untuk kuliah di sini. Perkenalkan, nama saya Martin. Saya dari Sumbar, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Mesak Hatu dari Saparua Ambon, tepatnya di Kampung Haria. Senang sekali saya bisa bertemu sama kamu. Ternyata masih ada juga ya saudara dari timur yang kuliah di Kota Batu ini. Saya juga sangat senang bisa berkuliah di sini. Tapi kenapa, Bung? Ini, Bung, soal berkuliah di tempat ini. Oh, saya tahu. Ini pasti tentang sponsor kuliah itu ya. Itu dia masalahnya, Bung. Wah,
Kalau soal itu, Bung, saya tidak bisa terlalu bantu banyak. Tapi Bung cukup bawa saja dalam doa supaya Tuhan Yesus buka jalan. Amin. Terima kasih banyak, Mate. Sama-sama, Mesak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum pelajaran pada hari ini kita terlebih dahulu Mesak, tunggu. Kamu ini bagaimana? Sudah 2 bulan kamu kuliah di sini, tetapi kamu belum mendapatkan sponsor. Iya, Pak. Saya... Begini, Mesak. Saya tidak mau tahu kamu akan mendapatkan sponsor dari mana. Tetapi kamu harus mendapatkan sponsor itu untuk dapat kuliah di sini. Kamu ngerti? Siap, Pak. Udah, sana pergi. Baik, Pak. Anak ini bagaimana? Haruskah beta kembali ke Haria hanya karena saya dapat sponsor? Sia-sia sudahkah Tuhan beta pun perjalanan sepanjang ini? Mesak. Ngerti. Kenalin, ini Desi, ini Siska. Mereka mahasiswa baru dari Jakarta yang ingin kuliah di Kota Batu ini. Halo, perkenalkan, nama saya Desi, saya datang dari Kota Jakarta. Halo, perkenalkan, saya Siska, saya saudaranya Desi, saya juga dari Jakarta. Senang sekali bisa berkenalan dengan kalian berdua. Perkenalkan, nama saya Mesak Hatu dari Saparua, Ambon. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kedatangan dosen tamu yang bernama Pendeta Leslie Burley. Please, Pastor Leslie, to introduce yourself. Hi, how are you? My name is Leslie Burley. I'm writing my name as well so that you see the spelling. I am a secretary of the WEC mission from England. Halo, nama saya Mr. Leslie Burley. Saya adalah sekretaris misi dari WEC Inggris. Now tell me, how many missionaries had already been sent out on cross-cultural missions abroad? Ada berapa banyak misionaris dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri sebagai misionaris lintas budaya? Don't be Ada yang shy. tahu? How many? Don't be shy. Raise Ada your berapa hand. banyak? None. How many? Until today. Ah. None, mister. Until today. Wow. I'm shocked. I'm surprised to hear this. Wah, Say, sehingga ada penginjil yang dikirim ke luar negeri kah sampai hari ini? from Indonesia. I'd like to share with you my journey to and through Brazil. It's by the grace of God that I got there and worked as a cross-cultural missionary. Hah? Melayani di Brazil? Bisa kah? Hei, kalian berpikiran nggak sih tentang penjelasan yang diberikan oleh Pendeta Leslie Burley? Itu tentang misionaris yang ingin melayani sampai ke luar negeri. Iya sih, enak ya bisa pelayanan ke luar negeri sambil jalan-jalan. Ya enak sih, tapi aku nggak pernah tuh terpikirkan untuk melayani sampai luar negeri. Saya mau. Hah? Iya, saya mau. Untuk jadi penginjil lintas budaya ke Brazil. Kamu yakin, Mesak, ingin melayani sampai ke Brazil? Sedangkan di Indonesia ini aja belum ada yang mengenal Injil. Iya betul itu, kenapa juga harus ke luar negeri sih? Sementara penginjil ke pelosok Indonesia aja belum banyak. Mesak. Ingat Mesak, bahasa Inggris kamu aja pas-pasan. Gimana kamu bisa melayani ke luar negeri? Betul juga, kita pun bahasa Inggris nih jelek. Bagaimana bisa mau melayani ke luar negeri? Mesak. Bilang mau melayani Tuhan ke Brazil. Usai dapat sponsor saja belum, Mesak. Mesak, mari duduk sini.
Halo Kak, apa kabar? Baik. Iya, perkenalkan. Ini Daniel, sahabat kami juga. Dia dari Bali. Halo, perkenalkan, saya Daniel. Saya tingkat 3 sama seperti mereka. Oh, perkenalkan, nama saya Mesak Hatu dari Haria Saparua Ambon. Mohon perhatian sebentar saudara-saudara. Perkenalkan, beliau adalah Pendeta Dietmar Schoenemann. Beliau adalah Rektor Institut Injil Indonesia yang akan membacakan informasi kegiatan waktu praktek mahasiswa. Silakan. Selamat sore saudara-saudara. Selamat sore Pak. Tingkat 1 yang saya kasihi. Untuk pengumuman pertama, saya akan membacakan waktu praktik dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Secara khusus, saya akan membacakan tim yang akan berangkat ke Sumatera Selatan dan ke Bengkulu. Perkenalkan, ini semua adalah mahasiswa dari Institut Injil Indonesia yang akan ikut melayani di pedalaman ini. Hendrik. Nama saya Hendrik, Pak. Andreas. Saya Andreas, Pak Pendeta. Sama Daniel. Saya Daniel, Pak. Sama Mesak Hatu. Saya Mesak Hatu, Pak. Ayo. Saya Dayo, Pak. Selamat datang di Sumatera Selatan ini anak-anak muda dan selamat melayani. Oke semuanya, mari kita bersiap berangkat. Kita semua masuk ke truk. Siap, Pak Pendeta. Wah, mogok ini sepertinya. Ayo, turun semua, turun. Ya, kita harus melanjutkannya dengan berjalan kaki. Jarak suku Kubu dari luar hutan ini tidaklah terlalu jauh. Paling hanya 30 km saja. Apa? 30 km di siang-siang ini? Kita nggak sanggup. Oke, sudah. Sebelum kita mulai perjalanan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pak, apakah saya bisa bertemu dengan kepala suku? Dek, ada apa, Dek? Kenapa buru-buru? Ada apa ini? Saya tidak tahu. Ayo, kita gitu saja. Tanpa apa ini? Apakah orang-orang di suku Kubu ini belum mengenal Tuhan? Bagaimana caranya ya Tuhan? Perkenalkan Engkau kepada mereka. Sakit. Tolong Pak, sakit. Bapak kenapa? Kenapa kok seperti ini? Kaki saya sakit, Pak. Ada apa, Bapak? Coba ceritakan kepada kami. Tolong, Pak. Tuhan menjawab langsung doa Mesak dengan menunjukkan kuasanya lewat mujizat kesembuhan bagi kepala suku Kubu. Untuk pertama kalinya Mesak melihat langsung sebuah mujizat. Ini membuatnya semakin yakin untuk melayani Tuhan dan menyatakan kehebatan kuasanya kepada banyak orang. Hari itu, mereka mengenal siapa sebenarnya pemberi kuasa dan pertolongan sejati, yaitu Tuhan yang hidup.
Jimat berupa kepala binatang yang mereka anggap sebagai pemberi kekuatan dan pertolongan segera dibakar habis pada hari itu juga. Namun, masih ada yang mengganjal di hati Mesak. Sampai saat ini, sponsor tetap belum didapatnya. Mesak, silakan duduk Mesak. Baik, Pak. Jadi begini Mesak, ini ada kabar baik untukmu. Sudah ada seorang yang ingin menjadi sponsor buat kamu berkuliah selama 5 tahun di Institut Injil Indonesia ini. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Tete Manis. Jadi belajar yang rajin ya, karena ini adalah kesempatan yang sangat langka dan jarang terjadi untuk mahasiswa di Institut Injil Indonesia ini. Siap. Di hari Tuhan menjawab doanya, Mesak diperkenalkan kepada Pendeta Petrus Octavianus yang menjadi mentornya sepanjang masa perkuliahannya di kampus I3 Batu, Malang. Memasuki tahun kedua kuliah, Mesak diutus untuk menginjil di daerah Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami dari Jemaat Moria ingin mengajak Bapak dan juga keluarga sekalian untuk beribadah bersama-sama kami Jemaat Moria pada besok hari, Pak. Oh, begitu ya. Oh, sebenarnya saya ingin sekali ikut beribadah besok dengan kalian semua. Tapi... Hei, siapa kalian? Selamat siang, Pak. Kami hanya Jemaat Gereja Moria yang ingin mengajak kalian beribadah besok di Gereja Moria. Oh, orang Kristen. Beri kalian, kami tidak terima orang Kristen di rumah ini. Sahabat saudara, kami hanya ingin... Ingin apa? Keluar sana cepat. Kami tidak terima orang Kristen di rumah ini. Sabar saudara, saudara harus tenang dulu ya. Kami datang ke sini hanya dengan niat baik. Tidak usah niat baik. Pergi saja kalian. Tenang saudara, kami akan pergi. Kami datang dengan baik-baik, kami juga akan pergi dengan baik-baik. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Pak Liong itu ingin beribadah bersama-sama dengan kita. Tapi kenapa saudara-saudaranya menolak kita sekeras itu ya? Tapi apa kamu melihat isi dalam rumah itu? Banyak benda-benda keramat seperti benda berhala. Iya, saya sempat melihat. Ada meja abu yang banyak sekali barang-barang tidak wajar di atasnya. Ya sudah, kalau begitu kita doakan saja Pak Liong dan juga saudara-saudaranya agar mereka bisa membuka hati mereka dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Iya, aku baru saja mendapat surat dari temanku di Batu. Katanya ada fenomena yang luar biasa loh. Jadi ada banyak yang namanya diganti karena ada hubungannya dengan okultisme. Iya, saya sempat mendengar kabar itu. Banyak dari mereka yang mengubah namanya karena banyak dari mereka yang namanya diambil leluhurnya. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu punya nama yang diberikan leluhur kepada kamu juga? Nama Mesak diberikan oleh orang tuanya, terinspirasi dari kakeknya yang adalah seorang dukun. Namun, seiring waktu, Mesak merasa beban berat ditanggungnya dari nama itu. Diputuskannya untuk menyurati ibunya di Ambon, mengumumkan keputusannya untuk mengganti namanya menjadi Samuel. Mengapa Samuel? Mesak teringat akan kisah di Alkitab tentang Hana yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Sama seperti ibunya yang penuh pengorbanan dan kasih. Dengan memilih nama Samuel, ia ingin menegaskan komitmennya untuk melayani Tuhan. Tapi kita melakukan hal-hal yang benar, saudaraku. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudaraku. Haleluya. Karena hari-hari ini, saudaraku, hari-hari yang jahat, saudaraku. Banyak sekali yang terjadi, saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 8.
sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Luar biasa saudaraku. Jadi iblis tidak akan pernah berhenti saudaraku. Dia membuat kita terpeleset jatuh sampai kita merasa tidak layak. Beberapa jemaat Tuhan saudaraku, anak-anak Tuhan, tidak datang ke gereja kalau kita konseling. Aku percaya Pak Liong dan keluarganya akan diselamatkan. Aku percaya bahwa mereka sekeluarga akan mengenalmu dengan cara yang ajaib. Tuhan menunggu kita sebenarnya. Karena Tuhan tahu apa kita. Entah dari mana api di pagi hari itu berasal. Tragedi kebakaran gereja menyebar dengan cepat, menghancurkan rumah saudara Liong dan memusnahkan jimat-jimat milik mereka. Namun dalam kekacauan itu, ada sebuah kebenaran yang mengendap. Semua ini sudah menjadi rencana Tuhan. Samuel Hatu diutus untuk melaksanakan praktek pelayanan di GPIB Sabang tahun 1968. Saat itu situasi di sana ternyata sedang tidak baik-baik saja. Ada berita dari jemaat bahwa penduduk lokal marah karena ada masyarakat yang dibaptis menjadi Kristen. Inilah yang membuat mereka ingin membakar gedung gereja. Diadakanlah rapat majelis gereja untuk membicarakan persoalan ini. Bahaya, bahaya. Bahaya, Pak. Warga sepakat untuk menyerang dan membakar gereja kita. Karena keamanan belum kondusif, tolong diperhatikan jangan ada satupun jemaat ke gereja hari ini dan besok. Loh, lalu bagaimana Pak dengan jemaat yang ingin beribadah, tapi gereja dibakar? Hal itu bisa kita bicarakan lagi nanti caranya. Yang paling penting sekarang, semua aman dan tenang dulu. Bagaimana bisa tidak ada ibadah di hari Minggu besok? Bung Sam, mohon mengerti kami, Bung. Keadaan sangat berbahaya. Mohon, Bung, besok Minggu jangan sampai ada ibadah. Berbahaya, Bung Sam. Sam, masalah ini terlalu serius, Sam. Kita nggak bisa buat apa-apa, Sam. Kami tidak ingin memberi risiko kepada jemaat dan saudara sekalian. Terlalu berbahaya, Bung. Tapi Pak, percayalah, Tuhan menyertai kita. Tidak akan terjadi apa-apa. Saya yakin itu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang telah Engkau berikan kepadaku. Sudah sejauh ini Engkau menyertai perjalanan hamba-Mu ini, dan selama ini Engkau selalu menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan kelegaan bagi hamba-Mu ini. Kiranya malam ini Engkau menunjukkan sekali lagi kuasa kasih-Mu yang besar kepada hamba-Mu ini. Amin. Bung, bangun Bung. Beta tadi malam cari si di kamar. Bung di mana? Bung tidur sini kah? Yo, beta tadi malam tidur di sini. Barang kenapa? Bung tadi malam tidur di sini. Bung sing takut kah? Au, takut untuk apa? Kan Tuhan ada sama-sama dengan katong tuh. Iyo, tapi kalau sampai majelis tahu bahaya ini Bung. Ale tenang saja. Kalau dong itu nanti beta yang urus. Beta buktikan tuh, sen terjadi apa-apa dengan gereja ini. Hei, ada apa ini? Jadi tadi malam Bung Sam tidur di gereja ya? Iya Pak, tadi malam saya tidur di gereja ini Pak.
Kenapa Anda tidur di gereja? Kalau gereja dibakar, Anda pun ikut terbakar. Kenapa? Saya siap untuk jadi martir, Pak. Saya ingin memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan gereja ini, Pak. Bung Sam, kami ini memang marah, Bung. Tapi kami ingin Bung Sam belajar dari kejadian ini. Kalau ada orang bijaksana melihat malapetaka, orang itu akan menghindar, Bung. Berbeda dengan orang bodoh. Ketika melihat malapetaka berjalan terus, lalu tertimpalah malapetaka. Sudah situ. Tahu itu, saya tenang saja. Inilah gairah muda yang dimiliki oleh Samuel Hatu. Ia selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Dan hidupnya sepenuhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Ia berkomitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Melangkah maju dengan keyakinan bahwa setiap tantangan adalah bagian dari rencananya. Sam, apa rencanamu setelah kamu lulus dari kampus I3 ini? Oh, kalau saya langsung pulang ke Ambon. Kamu juga sudah tahu kan, sudah 5 tahun saya tidak pulang ke Ambon setelah saya berkuliah di kampus ini. Jadi setelah lulus saya akan pulang ke Ambon. Saya juga sudah rindu sama mama, saudara-saudara semua di sana. Apakah masih sama dengan keinginan besarmu itu untuk pergi ke Brasil, Sam? Masih dong, saya masih punya keinginan itu. Akhirnya saya sudah menyelesaikan kelas bahasa Inggris itu. Yakin kamu bisa pergi ke sana? Yang jelas-jelas saja, sudahlah, Sam di Indonesia aja. Sam, sudahlah Sam. Kamu tidak usah terlalu berharap lebih untuk melayani sampai ke Brazil. Jadi seperti kami 3 ini aja, para penginjil di Indonesia. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Saudara Ferdinand Wakti, silakan berdiri. Saudara Ferdinand, ini akan mengikuti waktu praktik menginjili dari kota Jambi ke Padang. Padang? Wih, beta ingin sekali untuk ikut ke sana. Siapa yang bersedia untuk menemani Saudara Ferdinand ke Sumatera? Tapi beta ingin sekali baku dapat beta pun keluarga di Ambon. Bukankah kamu sudah berkomitmen untuk pergi kemanapun kuutus? Saya bersedia untuk menemani saudara Ferdinand pergi ke Sumatera. Samuel menyadari bahwa tugas yang dihadapinya sangat berat. Dia harus berjalan kaki ratusan kilometer dari desa ke desa. Tapi dengan iman yang sejati, dia yakin dan berkata, "Tuhan, saya siap." Pendeta Shuneman dan seluruh anggota persekutuan di Batu memberikan dukungan penuh, mendoakan perjalanan mereka dengan sepenuh hati. Wow, puji Tuhan. Akhirnya tiba juga dengan selamat di tempat ini. Selamat datang di Jambi. Iya, Pak, Bu, perkenalkan. Saya Samuel Hatu. Bu, saya Samuel Hatu dan ini teman saya, Ferdinand Wati. Iya, Pak, saya Ferdinand Wati, Bu. Ferdinand Wati, Bu. Ya, saya Pak Peri Pikauli dan ini istri saya, Ibu Sin Pikauli. Ya. Oh iya, mungkin kalian kenal dengan ini, Nona Selvince. Dia juga kuliah di I3 Batu Malang, sama seperti kalian juga. Hanya saja dia masuk tahun 1966. Ayo kemari Nona. Selamat siang. Samuel Hatu, panggil saja Sam. Selvince Yobet Ai, panggil saja aku Sel. Kalian sudah kenalan kan? Saya Ferdinand Wati. Sel. Ya,
Ya, sudah. Ayo, ini hari sudah mau malam. Mari kita masuk. Kalian harus beristirahat untuk melanjutkan perjalanan besok. Lagi bawa apa ngana? Oh, beta cuma ada cari udara segar saja. Siapa nyanyi sama-sama? Beta sih bisa menyanyi. Usah lebih pergi makan, sih usah baganggu beta. Kalau nggak bisa menyanyi sama-sama, mending jadi misionaris bersama. Bagaimana? Sudah usah pergi makan, sih usah ganggu-ganggu beta. Pokoknya jadi misionaris bersama ya. Sudah, pi makan sana. Sam, mau? Sudah, saya makan sudah. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Maaf kalau kami sudah banyak merepotkan. Pak, terima kasih banyak ya Pak, Bu. Kami sudah mungkin merepotkan dari sini. Kasih kembali dulu ini Pak. Baik, sama-sama Sam dan Ferdinand. Kalian harus tetap berhati-hati dan selalu berdoa. Semoga perjalanan ini selalu dilindungi serta disertai oleh Tuhan Yesus. Amin. Kami sangat senang bisa membantu pelayanan misi kalian. Ini ada sedikit bekal dari saya untuk perjalanan kalian. Bawalah. Jangan makan terus, nggak apa-apa dikasih. Makasih Ibu. Sama-sama. Ya sudah, nanti kesiangan. Supir saya akan mengantarkan kalian ke daerah Bajubang. Iya, kami pamit ya, Bapak, Ibu. Ya. Baik Bapak, Ibu. Kami permisi. Ya. Mari. Ayo. Semua. Kalian hati-hati ya. Tuhan Yesus menjaga perjalanan kalian sampai kalian sampai di tempat. Ya, kami jalan dulu ya. Ayo, udah mau jalan. Ayo. Dah. Dadah. Sam, tapi terima kasih ya karena sudah temani kita untuk perjalanan jauh ini. Iyo, sama-sama. Beta juga senang bisa temani saya untuk melakukan pelayanan di sana. Karena beta juga sudah lama sing ke Sumatera. Tapi Usi jangan tinggal makan terus. Perjalanan masih jauh. Nanti kalau makanan habis, katong makan apa? Ini juga buat tenaga. Ya sudah, masuk katongnya. Sahabat no, katong berdoa dulu sebelum jalan. Saya kasih masuk makanan tuh. Mari katong berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memberi kami kesehatan, dan sekarang kami akan melakukan perjalanan ini. Kiranya Engkau menyertai kami sampai tiba di tujuan dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mari katong jalan. Boleh sambil makan kan? Makan sudah, yang penting Ale senang. Meskipun mereka berdua didera dehidrasi di tengah cuaca yang panas terik, hanya kasih setia Tuhanlah yang selalu menyediakan apa yang mereka perlukan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Sam,
Kenapa, Fer? Tunggu dulu. Kenapa lagi? Minum dulu, toh. Sam. Hah? Air habis. Makanya Ose dari tadi tuh jangan tinggal minum deh, makan terus, katong perjalanan masih jauh. Aduh, habis ini. Maklang. Anakmu laki-laki atau perempuan? Siap, laki-laki. Permisi Ibu, Oh ya, ada apa? bolehkah kami meminta sedikit air untuk kita minum? Saya dan teman saya yang di depan adalah seorang misionaris yang sedang menjalankan waktu praktek ke daerah Padang, Bu. Saya dengar tadi Bapak seorang misionaris, betul? Iya, betul Pak. Saya, Samuel Hatu, dan teman saya Ferdinand Wati adalah seorang misionaris yang sedang menjalankan waktu praktek ke daerah Padang, Pak. Ke daerah Padang? Ya. Jadi pas kebetulan saya juga mau ke Boko. Silakan kalau tidak keberatan, silakan numpang ke kendaraan saya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya. Kami tidak tahu mau berterima kasih seperti apa, Pak. Tapi kami ada kabar baik untuk Bapak. Terima kasih. Ya. Pak, ini Pak airnya nanti untuk Bapak. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Ini ada kabar baik juga untuk Ibu. Terima kasih sekali ya. Ya. Segera panggil teman Bapak, kita segera berangkat menuju ke Boko. Baik, Pak. Saya panggil teman saya dulu ya, Pak. Fer! Sini, cepat! Sabar, sini dulu. Ini Pak Komandan Pasar Ibu. Beliau bersedia untuk kita menumpang bersama beliau dan juga pasukannya ke daerah Bangko. Perkenalkan, Kak. Saya Ferdinand Wati. Pasar Ibu. Terima kasih, Pak, sudah mengizinkan kami untuk menumpang sampai ke Padang, Pak. Sama-sama. Bapak-bapak ini seorang Nasrani ya? Oh, iya Pak. Saya dan teman saya adalah seorang penginjil yang sedang diutus untuk pergi ke Padang, Pak. Kebetulan Komandan Pasar Ibu juga seorang Nasrani, Pak. Sam. Kenapa? Kita sakit perut. Ose sakit perut atau mau buang air? Dua-duanya, Sam. Ya sudah, kalau begitu, beta minta izin dulu ke pasukannya Komandan Pasar Ibu. Pak, maaf, bolehkah kami meminta izin sebentar untuk berhenti? Teman saya mau buang air, Pak. Oke, coba saya izinkan komandan saya dulu ya, Pak. Baik, Pak. Izin komandan. Ada apa? Izin untuk bapak-bapak yang di belakang, izin turun untuk buang air besar. Baik, kita berhenti sebentar. Kemudian kasih kesempatan mereka untuk buang air. Siap. Izin komandan. Lagi izin. Pak, mari silakan turun. Pak, izin ya, Pak. Udah kebelet. Ya, mari Pak. Pak, ya, siapa? Izin, saya izin bertemu warga di sebelah sana dulu, Pak. Oh, silakan. Pak, izin. Pak. Dengan keberanian, Mesak membagikan traktat Injil kepada para warga setempat. Semangatnya memberitakan Injil membuatnya tetap bersemangat di dalam kelelahan dan ketidaknyamanannya dalam perjalanan yang panjang itu. Mohon maaf Bapak, saya bisanya mengantar sampai di sini. Oh, jangan minta maaf, Pak. Harusnya kami yang berterima kasih karena Bapak sudah mengizinkan kami untuk ikut dan menumpang bersama-sama dengan Bapak sampai ke daerah Bangko ini. Ini ada sedikit berkat, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Ini cuaca di luar hujan, saya sarankan untuk Bapak mencari tempat berteduh dan beristirahat
supaya badan sehat, besok bisa melaksanakan perjalanan. Baik Pak, setelah dari sini kami akan langsung segera untuk mencari tempat untuk berteduh dan beristirahat Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak, banyak terima Pak. kasih banyak. Terima kasih banyak Kak, Pak. terima kasih ya. Terima kasih. Permisi, selamat malam Pak, Bu. Selamat malam. Ada apa ya? Saya dan teman saya ini adalah seorang misionaris yang sedang melakukan perjalanan praktek dari Jambi ke daerah Padang, Pak, Bu. Bolehkah kami diizinkan untuk tinggal di tempat ini pada malam ini, Pak, Bu? Aduh, bagaimana ya? Di dalam sudah tidak ada tempat lagi. Oh, tidak apa-apa, Bu. Kami diizinkan untuk tidur di depan sini saja pada malam hari ini. Kami sudah sangat bersyukur. Oh, kalau gitu, mari silakan. Baik, terima kasih banyak, Pak, Bu. Ayo, Fer. Kedinginan dan kelelahan membuat Samuel dan Ferdinand berkali-kali mempertanyakan dalam hati, masih yakinkah mereka ingin melanjutkan perjalanan itu? Sesulit inikah mereka menjalani komitmen dalam memenuhi panggilan Tuhan? Fer, saya yakin Katong melanjutkan perjalanan ini. Kenapa Katong sing istirahat saja di waktu yang tadi malam itu? Tidak apa-apa, Sam. Ini hanya sakit biasa aja. Kalau saya yakin, Katong dua jalan lagi sudah. Langkahku selalu kau jaga, dan kasih-Mu di setiap nafasku. Semuanya tertuju padamu, hanya untuk-Mu. Tak pernah kau lepaskan, hidupku penuh cerita-Mu. Sam. Kenapa? Air habis. Ini. Saya minum sudah. Sam. Air habis. Ben! Nih! Bangun dulu! Ada air nih! Ada air perut Katong dua! Fir! Ada air ini! Perut Katong dua minum! Minum dulu! Bagaimana? Masih bisa kah? Untuk Katong dua lanjutkan perjalanan ini? Sam, sepertinya Rondo mesti harus istirahat di sini. Nah, sekali. Ya sudah, kalau begitu, Katong istirahat sini dong. Samuel teringat akan ayat yang mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dalam kesulitan dan perjuangan itu, Samuel dan Ferdinand berusaha terus mempercayai penyertaan Kristus dalam perjalanan panjang mereka. Ayo, Fer. Sedikit lagi Katong sampai. Saya harus tetap kuat. Iya, Sam. Tapi kenapa, Fer? Kita punya badan menggigil sekali. Kita sudah kuat.
Puji Tuhan, Bapak sudah sadar. Kami menemukan Bapak pingsan di pintu masuk desa ini. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Iya, Pak. Tapi kami di mana ya ini? Anda di Sungai Penuh, Pak. Jangan bangun dulu, Pak. Bapak masih sakit. Tidak apa-apa Ibu. Saya masih pusing saja. Bagaimana Pak? Sudah enakan? Sudah Pak. Tapi saya masih sedikit pusing saja Pak. Oh ya, perkenalkan nama saya Simon Pak. Saya majelis gereja dari Perkebunan Kayu Aro. Kami menemukan Bapak dan saudara ini pingsan di daerah Sungai Penuh. Karena itu saya dan warga di sini datang menghampiri Bapak, kemudian membawa kalian di rumah ini. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Simon. Saya Samuel Hatu dan teman saya Ferdinand Wati adalah seorang penginjil yang sedang melanjutkan perjalanan jauh ke daerah Padang. Oh, jadi bapak-bapak ini penginjil? Iya Bu, saya dan teman saya ini adalah seorang penginjil yang sedang menjalankan waktu praktek ke daerah Padang Bu. Maaf sebelumnya Pak, jika tidak keberatan, kami ingin sekali kalian tinggal lebih lama lagi di pos pelayanan kami di daerah Kayu Aro. Di sini kami sangat membutuhkan hamba Tuhan. Bolehkah Pak? Fer, Sumati kah? Oh Tuhan tolong nih. Oh, begitu ya kondisinya Pak. Kalau begitu, saya dan teman saya bersedia untuk tetap tinggal di tempat ini untuk membantu Bapak dan Ibu dalam pelayanan di tempat ini dan juga jemaat sekalian dalam pelayanan di tempat ini, Pak. Setelah 2 bulan mereka melayani di Kayu Aro, Samuel semakin tidak sabar untuk segera pulang ke Ambon. Lalu kemudian melanjutkan keinginannya untuk melayani ke Brasil. Namun, datanglah sebuah surat yang ditulis oleh pendeta Petrus Octavianus, Ketua Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia. Dalam suratnya, pendeta Octavianus memanggil Ferdinand untuk melanjutkan kuliahnya kembali ke Batu dan meminta Samuel memperpanjang pelayanannya di Kayu Aro selama 4 bulan lagi. Apa ini? Surat. Kalau ini makanan. Kenapa? Apa isi DP surat? Menyinggung apa perasaan? Beta bukan hanya tersinggung, Fer. Ini saya ngadil. Beta jauh-jauh melayani ke sini. Beta pikir beta pun pelayanan di sini bisa menjadi bekal for beta untuk melayani ke Brazil. Beta yang pernah berpikir, Fer, bahwa setelah beta temani Ose melakukan perjalanan panjang yang berbahaya ini, lalu katong singgah di Kayu Aro, lalu kemudian Ose kasih tinggal beta. Dan beta yang masih terpenjara di tempat ini, itu bukan beta pun tujuan. Beta seharusnya sing di sini, Fer. Seharusnya kan melayani di mana, Dang? Beta su bilang ulang-ulang for Ose. Beta ingin melayani Tuhan ke Brazil. Beta ingin ke Brazil. Samuel Hatu, Brazil, Padang, Kayu Aro Jambi. Semua itu ladang pelayanan toh. Mana-mana Tuhan panggil. Iyo, betul itu. Tapi beta yakin ini bukan yang Tuhan kasih buat beta. Beta yang pernah berpikir untuk menghabiskan waktu pelayanan di Kayu Aro ini, Fer. Ose tahu sendiri, beta su batalkan untuk pulang ke Ambon untuk temani Ose ke sini. Dan apa kang penghasil? Malah beta yang dapat tahan di sini, lalu Ose yang pulang. Tahu begitu, kemarin beta pulang saja ke Ambon. Nah ada yang paksa pangana untuk ikut kita pe pelayanan untuk perjalanan jauh ini, Sam. Semua itu ngana pe keputusan. Ngana harus paham bahwa menjalani panggilan Tuhan itu perlu pengorbanan. Hah? Apa? Ose bilang pengorbanan? Bisa-bisanya Ose bilang pengorbanan for beta. Katong dua hampir mati waktu perjalanan jauh ke tempat ini. Beta juga su berkorban untuk seng pulang ke Ambon untuk bertemu dengan beta pun keluarga dan saudara-saudara di sana. Dan selama beta jadi penginjil,
Kurang banyak apa beta pun pengorbanan, Fer? Bagaimana ngana bisa itu katakan pengorbanan jika ngana pe hati itu ndak rela? Di sepanjang perjalanan, ngana selalu bilang, Sem, mana-mana Tuhan panggil, mana itu dia? Itu artinya terserah dia yang mengutus ngana. Kita harus terima situasi seperti ini. Jangan ngana diperlakukan tidak adil. Hah? Oh, saya bilang rela? Beta seng mungkin lakukan pelayanan ini kalau beta pun hati ini seng rela. Seberapa banyak orang yang beta layani, seberapa banyak tempat yang beta kunjungi. Beta lakukan semua itu hanya petuan saja, Fer. Oh, ini bukan kerelaan dan pengorbanan namanya, Sem. Jika semua yang ngana lakukan itu masih ngana pe ego dan ambisi. Coba lihat, ketika semua tidak sesuai ekspektasi ngana, ngana marah. Ingat Kristus, Sem. Ingat kisah kasihnya. Ia datang ke dunia dalam kehendak Bapa untuk mengorbankan dirinya, menebus kita. Kita-kita yang melayani Tuhan ini seharusnya melayani dengan pengertian ini, Sem. Sem, ini tidak pernah tentang diri kita atau ambisi kita. Semua tentang Yesus, Sem. Ingat, semua tentang Yesus. Pencapaian hidup kita dan jeri lele kita, semua tentang Tuhan kita. Siapa kita ini? Berani-berani menyisipkan ambisi kita ke dalam pekerjaannya. Jangan pikir baik-baik itu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Panggilanku tidak pernah tentang kisahmu, Samuel. Pelayananmu bukan keperkasaanmu, bukan kekuatanmu, melainkan dengan Rohku. Ampuni aku, Tuhan, jika aku sudah menganggap hebat pelayananku. Terima kasih untuk pelajaran yang berharga ini. Kini aku ingin belajar bermegah atas kelemahanku, dalam kekuranganku, supaya kuasamu turun menaungi aku, agar aku rela untuk Engkau utus kemanapun Engkau mau. Karena ini bukan kisahku, namun ini adalah kisah kasih-Mu. Dengan hati yang baru dan semangat yang benar, hampir setiap hari Samuel berkeliling ke desa-desa, tinggal di rumah warga yang ada di perkebunan. Selama 6 bulan, Samuel telah berada di daerah Kayu Aro, bekerja bersama para majelis gereja. Mereka menggembalakan dan memuridkan jemaat yang baru bertobat. Tuhan menjawab doa Samuel dengan cara yang unik. Datanglah kembali surat dari Batu Malang, ditulis oleh pendeta Petrus Octavianus. Dalam surat itu, beliau meminta kesediaan Samuel Hatu untuk memperpanjang lagi masa bakti pelayanannya di Kayu Aro. Bermula dari rencananya menginjil di Kayu Aro selama 2 bulan, kini sudah 1 tahun ia berada di sana. Inilah cara Tuhan mengajar Samuel, bahwa ini bukan tentang kisah pelayanan Samuel, tapi tentang kisah kasih-Nya, tentang pekerjaannya, dan Samuel semata-mata hanyalah sebuah alat di tangannya yang mau turut kehendak-Nya, mana-mana Tuhan panggil.
Waktunya Samuel menyelesaikan pelayanan di kayu aro akhirnya datang juga. Pontius Takaliwang datang ke kayu aro untuk menggantikan pelayanan Samuel di sana. Samuel bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan baginya untuk pulang ke Ambon, menikmati waktu dengan keluarga sambil menceritakan penyertaan Tuhan dalam pelayanannya menjadi seorang penginjil. Namun belum lepas kangennya pada Ambon, Samuel menerima surat dari pendeta Petrus Octavianus. Dalam surat itu, beliau menginstruksikan Samuel untuk segera menuju rumah misi yang ada di Malang. Bapak, tunggu sebentar. Ada orang di depan sana. Itu pasti yang dikirim oleh pendeta Petrus Octavianus di Ambon. Oh, Samuel itu yang kita baca dalam surat kemarin. Ya. Ayo, kita temui dia. Nampaknya dia sudah mulai bingung. Iya. Kamu pasti Samuel Hatu dari Ambon. Iya, betul sekali Pak. Saya Samuel Hatu dari Haria Saparua Ambon. Saya Volkert Scheunemann. Ini istri saya, Mrs. Scheunemann. Ibu, perkenalkan, nama saya Samuel Hatu. Halo Samuel, saya Ibu Volkert. Kami berdua yang mengurus Mission House ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu, segera kabari kami. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Scheunemann. Senang sekali bisa berkenalan dengan Anda berdua dan bisa diizinkan untuk tinggal di Mission House ini. Oh, Ibu Arsya, bisa ke sini sebentar kah? Boleh saya memperkenalkan Ibu Arsya. Ibu Arsya membantu kami untuk mengurus di Mission House ini. Ibu, perkenalkan, saya Samuel Hatu. Arsya, panggil saja Ibu Arsya. Tanpa disangkanya, Samuel kembali bertemu Nona Sel di rumah misi Malang tahun 1972. Kamu bukannya mahasiswa Institut Injil Indonesia yang pernah dikirim ke Jambi juga ya? Iya, saya Selvince. Lama tidak berjumpa ya kita. Lama tidak berjumpa ya. Hei Nona Sel, ayo segera tutup pintu rumah dan jendela. Sok malah diem sih. Nona Ruth, perkenalkan, ini Samuel Hatu yang mulai saat ini akan bergabung dengan kalian di Mission House. Hai, aku Ruth. Aku lulusan Institut Injil Indonesia juga bersama Selvince. Senang bisa berkenalan dengan kamu, Ruth. Perkenalkan, nama saya Samuel Hatu. Panggil saja Sam. Oh, oke, Sam. Oh, ini yang kamu ceritain. Sudah. Hari sudah malam. Segera tutup itu jendela ya. Baik, Bu. Mari, Sam. Ini kamar kamu. Ini kamar kamu. Segera kamu bereskan barang-barang kamu. Setelah itu, kamu ikut kami makan malam bersama. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Saya bereskan barang-barang saya dulu, Bu. Ya, terima kasih. Semangatnya belajar dan melayani Tuhan di rumah misi itu semakin berkobar. Hari-harinya dilalui dengan bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan baginya untuk kembali bertemu dengan Nona Sel. 3 tahun Mesak berdoa agar Tuhan mengirim pemuda-pemudi Indonesia menjadi penginjil lintas budaya. Namun tiba-tiba Roh Kudus berbisik kepadanya, "Kamu sudah berdoa agar orang lain diutus. Bagaimana dengan dirimu?" Film ini sangat menyentuh hati sekali. Ya udah, aku mau ke dapur dulu ya. Aku mau buat teh.
Maaf. Sini biar aku bantu. Tidak usah, tidak apa-apa. Maaf, sudah membuatmu kaget. Tidak apa-apa. Aku yang salah udah berdiri di depan kamarmu. Ya sudah, kalau begitu saya cari kain dulu ya untuk bereskan depan. Tapi kamu tahu dari mana laguku ikut pimpinannya itu? Oh, lagu itu. Lagu itu pernah saya dengar waktu pelayanan di Gereja Kristus Ketapang di Jakarta pada tahun 1967. Tapi yang menyanyikannya, saya sudah lupa siapa yang menyanyikannya. Itu aku loh. Aku yang menyanyikan lagu itu bersama dengan temanku, Uli Octavianus. Oh, apakah Nona Sel menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar menyanyi saja? Kalau Nona Sel menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau kita berdua juga sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan ke Brazil? Apakah Nona Sel bersedia? Maksud kamu apa? Iya, sama-sama melayani ke Brazil. Tapi saya ingin melayani ke India. Oh, begitu. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita berdua sama-sama melayani ke Brazil? Biarkan waktu Tuhan saja yang menjawab pertanyaanmu itu. Aku belum bisa menjawab pertanyaanmu sekarang. Oh, ya sudah. Kalau begitu, saya bereskan depan dulu ya. Sam? Sekali lagi maaf ya. Oh, iya. Tidak apa-apa. Itulah awal dari kisah mereka berdua yang akan dituntun oleh Tuhan. Butuh waktu kurang lebih 2 tahun untuk menanti jawaban doa dari Tuhan untuk mereka berdua. How about going to Asia with us, especially to India first, to prepare before going to Brazil? I'm always ready for Captain Bjorn Christensen. Whenever and wherever I'm ready. But if you want to go to Asia with us, you need to have a passport. Do you have a passport? I don't have a passport now, Captain. You should take care of it as soon as possible. The Logos ship will be leaving the day after tomorrow. Wow, how fast that ship is leaving. Yeah, you don't have much time, Samuel. Okay, Captain. I will try to get a passport. I can't wait to join the Logos ship to serve together in Asia. Yeah. This is Chris Pettis. He will help you with your passport requirements. Perkenalkan, nama saya Chris, Pak. Saya sudah biasa mengurus surat-surat dan keperluan nama kapal yang akan masuk dan keluar negeri. Baik, silakan duduk, Bung Chris. Perkenalkan, nama saya Samuel Hatu. Saya ingin sekali untuk ikut bersama-sama Kapten Bjorn dan juga kapal Logos untuk keliling daerah Asia. Apakah Bung sudah punya paspor sebelumnya? Oh, saya belum punya paspor, Bung Chris, sampai saat ini. Wah, kalau begitu harus segera diurus, Bung. Tidak ada waktu lagi karena kapal Logos akan segera berangkat. Apakah proses pembuatan paspor itu butuh waktu yang lama, Bung Chris? Biasanya memakan waktu sampai seminggu untuk prosesnya. Tapi saya punya banyak kenalan di kantor imigrasi. Hey. Hey. Rachel, masih ingin untuk pergi ke India? Iya, saya ingin melayani di India. Kalau begitu, maukah kamu ikut denganku? Lusa aku akan berangkat bersama kapal Logos. Akhirnya kamu bisa melayani ke sana jika kamu ikut denganku. Maksudku, kapan lagi kesempatan ini akan datang? Bukankah ini sebuah kebetulan yang indah? Sam, mengapa kamu ingin melayani ke Brazil? Oh, jadi gini Nona Sel. Karena sejak aku mendengar ada kesempatan melayani di sana, hatiku tuh menggebu-gebu. Seolah-olah pergi ke sana memang sudah jadi kerinduan hatiku. Sampai-sampai banyak tantangan dan rintangan rela kulalui untuk bisa akhirnya melayani Tuhan di Brazil. Aku sangat yakin Tuhan ingin membawaku ke sana.
Aku pun sama seperti dirimu. Hatiku menggebu-gebu ingin melayani ke India. Aku sangat yakin ini adalah misi pribadi yang Tuhan tempatkan di dalam hatiku. Waktunya pun waktunya Tuhan. Dan sekarang belum. Aku masih harus banyak mempersiapkan diriku. Tapi, bagaimana jika ini satu-satunya kesempatan kamu untuk bisa ke India? Bukankah lebih baik kalau kamu pergi sekarang bersama denganku? Dalam perjalanan pelayananku, Sam, aku belajar untuk peka terhadap kehendaknya. Aku mau melayani dalam waktu Tuhan yang tepat. Bukan sekedar karena ada kesempatan. Karena yang berkehendak dan yang berkuasa adalah Tuhan yang mengutus aku. Aku hanyalah alatnya saja. Lagi pula, aku sungguh rindu untuk mempunyai kisah kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup pelayananku. Hanya aku dan Tuhan. Sepertinya akan indah sekali. Jadi, maaf, bukan karena aku tidak ingin pergi bersamamu. Tapi izinkanlah Tuhan dan waktu yang akan mendewasakan kita dalam pelayanan kita masing-masing. Jika Tuhan berkehendak untuk suatu saat kita melayani bersama-sama, aku yakin waktu itu akan datang. Namun, sampai waktu itu tiba, kita harus setia untuk melayani Tuhan di ladang yang sudah Ia percayakan kepada kita. Oh, ya sudah. Selamat pagi Pak Yos. Pagi. Oh iya, Mas, pagi. Ya, tapi maaf ya, sebentar ya. Pak, terburu-buru. Perkenalkan ini Samuel Hatu. Pak, perkenalkan. Nama saya Samuel Hatu. Oh iya, saya Yosua. Tapi ada apa ya? Ya, Pak, kami ingin memohon bantuan karena Samuel Hatu ini akan berangkat dengan kapal Logos ke India. Oh iya, saya mengerti. Tapi maaf ya, ada banyak berkas yang saya harus kerjakan hari ini ya. Pak, tapi ini harus cepatnya Pak. Karena kapal Logos akan berangkat lusa besok. Jadi dia butuh paspornya selesai hari ini. Apa? Hari ini? Tidak bisa. Karena pembuatan paspor itu perlu waktu. Saya paham Pak. Maka dari itu, saya datang langsung memohon bantuan kepada Bapak. Ya, saya tidak bisa janji ya Pak. Karena proses pembuatan paspor itu lama dan itu tidak sebentar. Tapi Pak, dia sangat membutuhkan paspor ini. Tolong bantu kami Pak. Tolong ya Pak, lepaskan tangan saya. Tapi dia sangat membutuhkan paspor ini Pak. Kami sangat berharap pada Bapak. Cukup! Samuel! Terima kasih ya, sudah mau mengantar saya dari Malang ke Surabaya. Iya, sama-sama. Nona, kalau saya mengirim surat untukmu, bolehkah? Iya, boleh. Sepertinya saya harus berangkat sekarang, karena kapal sudah mau jalan. Iya, hati-hati ya di sana. Iya, tunggu saya pulang ya. Kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Saya janji itu. Iya, amin. Begitulah perjalanan iman seorang Samuel Hatu. Bukan iman besar yang membuatnya berjalan dalam rencana Tuhan, melainkan iman yang sederhana, namun sepenuhnya berserah. Iman yang percaya bahwa di setiap langkah kecil, Tuhan selalu menyertai. Dari awalnya mengenal siapa Allah, ia perlahan-lahan belajar mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Samuel menjalani setiap tantangan hingga akhirnya Tuhan Yesus mempercayakan kepadanya misi besar untuk menjadi penginjil lintas budaya. Dengan hati yang penuh syukur, dia tahu bahwa semua yang telah dilalui adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap jiwa yang dijangkau adalah bukti kasih Tuhan yang tak terbatas. Kau Raja
percaya, ku ikuti dia terus.